pada minggu ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita mengambil satu pujian kemurahan ini lebih dari hidup. Haleluya.
pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa buat kebaikan-Mu, buat cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami, anak-Mu masing-masing Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur di minggu yang pertama di bulan Mei ini Tuhan. Kami sangat-sangat mengucap syukur bahwa pada sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memberi kami kesehatan, kekuatan, terlebih nafas kehidupan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari Tuhan, kami pelayan-pelayan mengambil bagian Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Engkau, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan Bapa. Engkau urapi kami semua di tempat ini, Engkau juga urapi umat-umat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Tuhan, sebelumnya kami mulai ibadah pagi hari Tuhan, Engkau ampuni kami Bapa, ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami, baik itu dalam perkataan, perbuatan, baik itu yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja Tuhan Yesus. Engkau ampuni kami Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami, melayakkan kami Tuhan biar kami layak untuk melayani mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, kalau ada roh-roh jahat yang mencoba-coba mengganggu ibadah kami mau bersatu hati, kami membatalkan, kami menghancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus yang berkuasa menghancurkan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk tetangga di tempat ini mengasihi Tuhan. Kiranya mereka mendengarkan suara kami, pujian kami terlebih firman Tuhan. Engkau urapi mereka, untuk beri hati yang baik untuk keberadaan kami di tempat ini Tuhan Yesus. Terlebih Engkau juga selamatkan jiwa-jiwa mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siap memuji muliakan nama-Mu dari pertengahan rumah hingga selesai nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap melayani Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Salam. Shalom. Ada satu pujian lagi. Kira-kira jemaat di rumah kita masih tetap berdiri ya. Soalnya nanti kita mau mendengarkan firman Tuhan, ada satu kesalahan.
mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Musim akan selalu bersama. Tuhan musim selalu bersama. Kami tetap mengandalkan Bapa, karena kami yakin dan percaya masa depan kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu atas kehendak Tuhan Yesus. Kami mau yakin dan percaya, kami selalu mengandalkan Bapa, karena hidup kami ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Selalu berarti kasih Tuhan telah tak berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, yakin Tuhan melindungi. Di udara Dia pelihara, di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu Tuhan
kami ya Tuhan. Kami boleh dapat melewati sepanjang minggu ini. Apa terlebih tahun 2020 ini Tuhan. Awal minggu pertama ini Tuhan. Semua bukan oleh kuat dan gagah hebat Tuhan. Kalau kami sehat, kami bilang ini bukan oleh karena kami pintar menjaga kesehatan kami, tetapi ini semua oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Lebih dari hidup kami, lebih dari nafas kami ya Tuhan. Engkau memelihara kami, Engkau menjaga dan melindungi. Maka sehelai rambut yang jatuh, oh Tuhan, kalau bukan seizin-Mu, itu tidak akan pernah terjadi ya Tuhan. Engkau memelihara kami dari ujung kepala, oh sampai ke ujung kaki kami ya Tuhan. Segenap tubuh jiwa roh kami, Engkau begitu sangat luar biasa memproteksi hidup kami, melindungi kami ya Tuhan. Dan kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena sangat begitu banyak kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini ya Tuhan. Dan kami memuji muliakan nama-Mu sedikit, oh bagian dari kecil dari hidup kami Tuhan. Mungkin Tuhan tidak seberapa, tetapi rinduan kami Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami boleh naik membau harum dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian. Urapi mereka, pakai mereka Tuhan, dan mereka boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan membawakan firman-Mu dengan baik melalui hamba-Mu, mengurapi pikiran, perasaan, mulut, bibir hamba-Mu, dan setiap penyampaian firman-Mu ada kuasa yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami di tempat ini dan yang di rumah, biarlah benar-benar menerima pesan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kalau itu didikan, kalau itu teguran Tuhan, kami mau menerimanya dengan sukacita, dan kami mau bertumbuh bersama-sama Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Kalau ada kuasa iblis, kuasa kegelapan, roh jahat di udara, gangguan-gangguan sinyal ya Tuhan yang coba-coba mengganggu ibadah kami tolak, kami hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Oh biarlah kami boleh fokus dalam kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita persiapkan hati kita, semangat jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Saat ini kita sedang beribadah. Saya katakan kita tidak sedang menonton acara ini, tapi kita sedang beribadah kepada Tuhan. Sehingga walaupun di rumah kita masing-masing, saya berharap sikap kita dalam kita beribadah sama dengan kita beribadah di gereja. Sehingga kita tidak kehilangan berkat dari Tuhan. Karena sikap kita dalam beribadah akan menentukan berkat Tuhan yang akan kita terima di dalam setiap kali kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, jemaat-jemaat yang ada di rumah, dan buka Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 1. Mazmur 121 ayatnya yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Jemaat di rumah bisa aktif untuk mengikutinya. Baca ayat ini ya. Dan ini akan menjadi bahan renungan kita pagi hari ini. Mazmur 121 ayat 1. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3.
Aku melayangkan mataku ke gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, pemazmur dalam kesempatan ini sedang menggambarkan tentang keadaan di mana segala sesuatu yang dia lihat, segala sesuatu yang dia alami dalam hidup ini, sepertinya semua jalan tertutup. Makanya firman Tuhan pada saat siang hari ini saya akan berikan judul ketika jalan tertutup. Berangkat dari ayat ini dia katakan bahwa ya aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dalam terjemahan ini aku melayangkan, aku memandang ke bukit-bukit, ya. Aku mengarahkan mataku, ya, ke tempat yang ada di sekitar saya. Tetapi dia katakan apa yang saya bisa harapkan dari keadaan yang ada, dari situasi yang sedang dia alami, karena yang dia lihat itu, ya, adalah sesuatu kemustahilan. Kenapa? Karena tidak ada pertolongan, tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa memberikan solusi. Melihat keberadaan sekitarnya, yang dia lihat itu hanya bukit, yang dia lihat itu hanya gunung-gunung, suasana yang mencekam, yang tidak memberikan harapan, semangat dalam kehidupan. Sehingga dia katakan bahwa aku melayangkan pandangan ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolongan? Hari-hari ini, ya, mungkin ada di antara kita jemaat-jemaat Tuhan, bahkan kita yang sedang mengikuti acara ini, sedang mengalami hal yang sama, sedang berada pada satu situasi di mana kita berpikir, kita merasa tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa membantu kita, tidak ada yang bisa melepaskan kita, ya, tidak ada yang bisa memberi jalan keluar dari setiap persoalan, permasalahan yang sedang kita hadapi. Bahkan kita mungkin berpikir bahwa masalah yang sedang kita hadapi semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin berat. Tidak ada jalan yang lain. Semuanya tertutup. Tetapi pagi hari ini, dalam kesempatan ini, kita akan belajar, ya, bagaimana kita bersikap atau apa yang harus kita lakukan di saat kita menghadapi kondisi seperti yang digambarkan oleh pemazmur. Di saat kita menghadapi kondisi di mana semua jalan sepertinya tertutup, maka apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus berdiam diri dan introspeksi diri. Ini yang pertama yang selalu ketika kita mengalami jalan tertutup, ya. Karena dalam keadaan seperti ini, ketika kita justru semakin banyak berbicara, maka tutur kata kita pasti ujungnya adalah keluh kesah, persungutan, dan sebagainya. Kenapa? Karena jalan tertutup. Karena ketika kita mengalami jalan tertutup, kita berkata, Tuhan, saya sudah begini, saya sudah begitu, ya, saya sudah berbuat ini, berbuat itu, tapi kenapa begini, kenapa begitu, dan sebagainya. Semakin banyak kita berbicara seperti ini, semakin membuat kita hilang harapan, ya. Atau mungkin kita mulai mencoba, ya, berusaha dengan kekuatan kita sendiri, dengan pengalaman hidup kita, tapi keadaannya semakin sulit. Yang perlu kita lakukan dalam kondisi seperti ini, sekali lagi, berdiam diri dan introspeksi diri. Apa yang kita lakukan dalam kita berdiam diri? Apa kita bermasa bodoh? Bukan, ya. Di sementara kita menghadapi kondisi yang sulit, ya, jalan yang tertutup, semuanya seperti tertutup,
ya kita introspeksi, artinya merenung sejenak. Kita harus merenung sejenak, ya. Kenapa saya bisa mengalami seperti ini? Apa yang salah dari hidup saya? Apa yang salah ya dari sikap saya, perkataan saya, sehingga sepertinya jalannya tertutup semuanya. Sepertinya tidak ada harapan untuk saya bisa melihat pertolongan, ya. Sepertinya tidak ada harapan untuk saya bisa mempertahankan hidup saya. Merenung, ya. Di sementara kita merenung, ya, kenapa bisa seperti ini? Apa yang salah dengan hidup saya? Apa yang salah dengan keluarga saya? Ya, apa yang salah dengan pengaturan keuangan saya sehingga saya mengalami hal yang seperti ini? Dan saya percaya ketika kita mulai merenung sejenak, ya, dalam membangun hubungan dengan Tuhan, maka saya percaya Roh Kudus akan bekerja sehingga kita akan dibawa, ya, dibawa untuk mengetahui keadaan kita yang sebenarnya. Maka dalam kita merenung itu, kalau kita temukan ternyata ya ada kelalaian yang kita lakukan, kalau kita merenung ternyata ada yang kita abaikan, yang tidak kita lakukan, maka marilah kita memperbaiki hidup. Karena kalau kita sudah temukan ternyata saya mengalami hal ini karena letak kesalahan saya mulai jauh dari Tuhan, saya mulai lalai melakukan firman Tuhan, saya beribadah tapi hanya sekedar kita beribadah karena memang gak ada orang yang lihat. Kan ini ibadah di rumah masing-masing. Kita mau duduk, kita mau berdiri, ya, atau sementara tidur juga, ya, Om Pendeta nggak tahu. Ya, memang kami nggak tahu. Tapi ada mata yang sempurna di surga yang mengamati setiap gerak-gerik kita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kita bisa berkata bahwa, ya, oh saya nggak bisa ikut dengan baik ibadah. Kenapa? Karena memang keadaan seperti ini. Kita nggak punya alasan. Bukan hanya kita yang mengalami masalah seperti ini, tetapi seluruh dunia sedang menghadapi kondisi yang sama. Ya. Kenapa kita perlu introspeksi diri? Agar supaya kita menemukan, ya, akar persoalannya. Kenapa kita mengalami kesulitan yang besar, sehingga kita sudah berusaha tetapi tetap tidak ada jalan. Maka satu-satunya cara yang harus kita lakukan adalah sesuaikan hidupmu kepada firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Kalau engkau mulai lalai, kalau engkau mulai tidak taat, kalau engkau mulai tidak jujur kepada Tuhan, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, perbaiki itu. Karena mungkin itulah yang menyebabkan sehingga engkau tidak menemukan jalan keluar. Sehingga engkau tidak menemukan solusi dalam permasalahan yang sedang engkau hadapi. Dan ketika engkau temukan letak kesalahannya, maka Mazmur 86. Mari kita lihat. Kalau ada yang di tempat ini bisa baca. Mazmur 86 ayat 11. 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Di saat kita merenung dan kita menemukan ternyata ada kelalaian, ada ketidaktaatan, ada ketidakjujuran dalam hidup kita yang sudah kita lakukan dan tanpa kita sadari, setelah ketemukan itu, mari kita sesuaikan hidup kita kembali kepada firman Tuhan. Ayat ini katakan bahwa, ya, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Dan kemudian bulatkan hatiku untuk takut akan nama-Mu. Ya. Dalam kita merenung, saya
kita harus berdoa, Tuhan, tunjukkan jalan Tuhan untuk saya jalani, untuk saya lakukan. Kalau selama ini saya kurang percaya, setengah percaya, Tuhan, bulatkan hati saya untuk mau takut akan Tuhan dan untuk mau berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka saya percaya pertolongan Tuhan, ya, jalan keluar pasti kita akan alami dalam hidup kita. Yesaya pasal 30 ayat 15, mari kita lihat. Yesaya pasal 30, Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-15, dia berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan, tetapi kamu enggak. Persoalannya seringkali terjadi di sini, ya. Kita sudah tahu, Alkitab katakan bahwa dalam tinggal tenang, karena tadi berdiam tidak introspeksi, ya. Dalam tinggal tenang dan percaya, Tuhan katakan terletak kekuatan kita. Tapi seringkali kita berusaha bergerak terus, ya, dan kita mengandalkan kehebatan, pengalaman, kemampuan kita, dan kita semakin kewalahan. Lalu Tuhan katakan tenang, ya, introspeksi, kemudian percaya. Kita katakan di situ terletak kekuatan yang luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua kita melihat, ya, yang kedua kita melihat apa yang harus kita lakukan dalam kondisi jalan yang tertutup seperti yang digambarkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 21 tadi. Yang kedua adalah berusaha menemukan kehendak Tuhan, ya, di dalam masalah yang sedang kita hadapi. 1 Samuel pasal 23, mari kita lihat. 1 Samuel pasal 23 ayat pertama sampai 4, saya akan bacakan ini. 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 4. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, ya, sedangkan di sini Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila, ya, melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Menghadapi kesulitan, ya, ketika kota Kehila dijarah oleh orang Filistin, ya. Kemudian ada orang yang berkata, Daud, ya, kota Kehila dijarah oleh orang Filistin. Mereka datang dan berperang di sana. Semua bahan makanan mereka ambil. Kemudian Daud langsung, ayo berangkat, serbu mereka. Enggak, dia berlutut, dia bertanya sama Tuhan, apa maksud Tuhan di balik peperangan yang saya hadapi? Apa kehendak Tuhan di dalam ini? Apakah saya harus maju atau tidak? Apakah saya harus menang menghadapinya atau tidak? Sementara dia bertanya sama Tuhan, dapat jawaban Tuhan, datang kabar yang menakutkan. Bagaimana bisa Daud? Orang Yehuda di sini udah pada ketakutan, gemetar. Bagaimana kamu bisa ke sana lagi berperang? Daud tanya lagi sama Tuhan, benar nggak saya bisa maju berperang?
Bener nggak saya akan menang? Karena orang-orang sini pada ketakutan semua, nggak ada yang mau maju. Tuhan katakan, majulah, sebab aku telah menyerahkan mereka ke dalam tangan. Jadi ketika Daud maju, Daud yakin bahwa ini adalah kehendak Tuhan, bahwa saya harus maju dan berperang dan saya akan menang. Nah, kalau kita ternyata diizinkan Tuhan melewati kesulitan itu, diizinkan Tuhan melewati masalah, diizinkan Tuhan mengalami keadaan yang seperti tertutup semuanya, mungkin Tuhan sedang mengajar kita ya untuk mau bertumbuh jadi dewasa menghadapi situasi seperti itu, bukan menyalahkan orang lain atau mencari siapa yang perlu disalahkan, tetapi belajar untuk bersyukur sekalipun keadaannya berbeda dengan apa yang kita rasakan. Ya. Belajar bersyukur walaupun seperti semuanya nggak ada jalan, tapi kita belajar memuji Tuhan di situ. Belajar mengucap syukur di situ. Karena waktu Paulus dan Barnabas di penjara di Filipi, di penjara di ruang ketiga, di bawah, paling bawah, tangan mereka dirantai, kaki mereka dipasung, tetapi mereka memuji Tuhan. Nggak ada harapan keluar, kenapa? Ya, orang tingkat 3 ke bawah, kakinya dipasung, tangannya dirantai, tapi mereka memuji Tuhan. Bukan berkata, Barnabas, kapok lo ya, kenapa lo ikut berita firman Tuhan, jadi pendeta, akhirnya kita dihukum. Nah, mereka memuji Tuhan. Tangan bisa terikat, kaki bisa terikat, tapi mulut mereka tetap masih bisa memuji Tuhan. Ya, ternyata kehendak Tuhan adalah mereka harus memuji Tuhan. Sementara mereka memuji Tuhan, kita berkata, maka terjadi gempa bumi yang luar biasa di situ, sehingga sendi-sendi penjara terbuka semuanya. Ternyata Tuhan mau dalam kondisi seperti itu, Paulus dan Silas harus memuji Tuhan. Kalau ketemukan kehendak Tuhan di dalamnya, maka kita tidak akan larut dalam keluh kesah, tapi kita akan merubah ya paradigma kita menghadapi masalah yang tadinya kita bersungut-sungut. Mari kita memuji Tuhan, mari kita bersyukur, sebab salah satu kehendak Tuhan adalah mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Ya, selalu dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Ya. Ketika jalan tertutup, mengucap syukur, memuji Tuhan. Ya. Karena Tuhan sedang mendewasakan iman kita. Karena bisa kita memuji Tuhan, saya percaya Allah sedang mengerjakan ya sesuatu untuk membuka jalan buat kita. Kita ingat ketika Yosafat berperang, ketika mereka sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Alkitab katakan bahwa Allah mulai mengadakan perhadangan kepada Bani Amun, Bani Moab. Allah mulai suruh malaikat-malaikat Tuhan hajar itu musuh-musuhnya. Ya, sehingga sementara mereka memuji Tuhan, Tuhan turun tangan bekerja. Seringkali Tuhan sengaja tutup pintu buat kita semua, supaya kita belajar bersyukur dan memuji Tuhan, dan izinkan Tuhan yang turun tangan langsung bekerja, membuka jalan kepada saya dan saudara. Yang ketiga, kita akan melihat apa yang kita hadapi dalam kondisi yang seperti digambarkan oleh pemazmur, yang dia lihat itu gunung-gunung, bukit-bukit yang gak akan ada harapan. Yang ketiga adalah merenungkan firman Tuhan. Merenung firman Tuhan. Jangan kita habiskan waktu kita ya untuk media sosial. Jangan kita habiskan waktu kita untuk duduk, ya. Tetapi mari kita berikan waktu yang lebih untuk kita belajar firman Tuhan, untuk kita membaca firman Tuhan. Maka setiap hari, ya, dikirim ayat-ayat firman Tuhan, dibaca, saudara, ya, dibaca ayat firman Tuhan itu. Dan saya percaya bahwa setiap firman yang di-sharingkan itu setiap hari, pasti ada 1-2 ayat yang bisa meneguhkan imanmu, yang bisa menguatkanmu, yang bisa membangkitkan semangatmu, sehingga pengharapan bisa bangkit lagi.
Renungkan firman Tuhan. Jangan biarkan ya perasaan kecewa, sakit hati menguasai hidupmu, menguasai pikiranmu. Sehingga yang ada di pikiranmu adalah, saya gak bisa, saya udah gak mungkin hidup, gak mungkin ada masa depan karena kondisinya seperti ini. Firman Tuhan sanggup membukakan jalan buat kita. Firman Tuhan sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Akibat dari merenungkan firman siang dan malam, ayat 3 katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak pernah merasa panas terik matahari. Alkitab katakan, yang selalu menghasilkan buah. Ya. Jadi kita melihat, ya, kalau kita merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan jadikan kita, hidup kita, ya, keluarga kita seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang selalu hijau daunnya, selalu menghasilkan buah. Itu pekerjaan firman, karena firman itu berkuasa, saudara. Firman itu berkuasa, ya. Dan Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman, kenapa kita renungkan? Firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Di sana nggak bisa temukan jalan keluar, percaya bahwa firman Tuhan sanggup memberimu jalan keluar, ya. Sebab firman itu penuntun, firman itu penerang, ya. Yang terakhir, ya, menghadapi situasi seperti ini, kita harus sabar dan berserah kepada Tuhan. Kenapa kita harus sabar? Ya, karena kalau kita nggak sabar, kita bisa salah dalam bertindak. Kenapa kita sabar? Kalau kita nggak sabar, kita nggak bisa mengendalikan emosi atau keinginan daging kita. Sabar di sini artinya mempercayakan semua persoalan hidupmu hanya kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk bekerja, berkarya dalam hidupmu untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan jalan keluar kepadamu. Sehingga kembali kepada ayat pokok kita pada saat pagi hari ini, dalam Mazmur 121 tadi, kita balik ke sana. Ayatnya yang kedua, mari kita lihat. Dia katakan begini, ya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 3, ya, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ya. Perhatikan baik-baik. Setelah melewati masa di ayat pertama, segala sesuatu nggak ada harapan, nggak ada pertolongan, nggak ada jalan keluar. Tapi kemudian ketika kita mulai berdiam diri, mengintrospeksi diri, memperbaiki hidup, menyesuaikan dengan firman Tuhan, cari kehendak Tuhan di dalamnya, dan kemudian renungkan firman Tuhan, sabar menunggu waktunya Tuhan, karena kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Maka kemudian sampailah kita kepada ayat 2 dan 3. Dia katakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Tuhan tidak akan membiarkan kita hilang harapan. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Percayalah bahwa penolong kita yang ajaib siap sedia menolong kita setelah kita menyadari betapa pentingnya hidup kita yang harus menyesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, dan perbanyak merenungkan firman. Maka saya percaya kehidupan rohanimu akan semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin dewasa, dan engkau akan melihat dan meyakini bahwa Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti membuka jalan buat saya. Tuhan pasti memelihara keluarga saya. Tuhan pasti memelihara anak-anak saya. Dan itu membuat kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, tetapi kita dengan penuh iman berkata, saya punya Tuhan yang sanggup memelihara saya. Manusia bisa menutup jalan buat saya,
Tetapi ketika Tuhan buka jalan, maka tidak ada kekuatan manusia manapun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan yang tutup, gak ada yang bisa buka. Tapi kalau Tuhan yang buka, siapapun tidak bisa menutup pintu berkat buat saudara dan saya. Makanya mari kita semakin banyak merenungkan firman, agar supaya semakin menikmati berkat demi berkat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan, kita persiapkan ya, jemaat-jemaat Tuhan di rumah masing-masing, persiapkan roti dan air anggur yang sudah dibagikan kemarin ya. Kita persiapkan semuanya. Dan roti itu sudah didoakan ya, jadi persiapkan semuanya. Dan kemudian kita akan mau berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan siang hari ini. Dan setelah itu kita akan masuk di dalam perjamuan. Haleluya, haleluya. Luar biasa firman Tuhan pada saat pagi hari ini menjadi berkat buat kita semua, yang mengajar untuk kita tenang ya. Dalam kitab tadi katakan Yesaya 30 ayat 19, berdiam diri, tenang dan bertobat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mau ambil semua firman Tuhan yang tadi kita dengar, dan kita mau lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, inilah jalan keluar. Ya, mungkin tidak dengan ide cemerlang atau dengan sesuatu pemberian yang luar biasa, tidak. Tetapi dengan firman Tuhan yang kita dengar, itulah yang akan membuat kita semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan, dan kita akan melihat pertolongan Tuhan tidak akan terlambat. Dia Allah yang sempurna, saudara. Saudara harus yakinkan dirimu untuk tetap percaya, mempercayakan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan sabar. Sabar itu artinya izinkan, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan setiap apa yang kau hadapi. Sekecil apapun, saudara, sekecil apapun. Saya akan mengambil contoh yang paling sederhana, yang paling kecil ya. Waktu saya di kemo, saya botak, saudara, habis, sedih ya. Tapi ketika suami saya mengatakan, mengingatkan firman Tuhan, sehelai rambut jatuh, Tuhan perhitungkan, kalau bukan seizin Tuhan tidak akan jatuh. Saat itu saya berpikir, orang rambut saya udah habis kok, bagaimana? Ya, Tuhan perhitungkan semuanya. Ya, hati saya kembali dikuatkan lagi dengan firman Tuhan. Saudara, seiring dengan jalannya waktu, saya berserah mengandalkan Tuhan. Saya percaya, saya izinkan Tuhan bekerja. Luar biasa, saudara. Orang tua saya, maka adik-adik saya mengatakan, kok sekarang rambutnya lebih lebat, ya, lebih hitam, lebih bagus, ya. Dulu rambutnya, saudara mungkin yang sudah mengenal saya, rambut itu seperti dihitung pakai jari, ya, sangat tipis rambutnya, dan ya bagaimana ya. Tapi sekarang Tuhan ganti dengan berlipat kali ganda. Saya berserah, saya menyerah, saya percaya. Seiring waktu, tadi firman Tuhan katakan, tepat pada waktunya Tuhan akan menolong. Dan dalam penantian kita, tidak akan mungkin Tuhan membiarkan untuk melemahkan kita. Jangan batasi kuasa Tuhan, saudara. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan, Kau sempurna. Kita mau katakan sekali lagi dalam diri kita, Tuhan, Engkau sempurna dalam setiap jalanmu, Tuhan, dalam setiap perbuatanmu, Tuhan. Engkau sempurna, Tuhan. Masalahku kecil, dan Engkau lebih besar dari semua masalah yang aku hadapi. Haleluya. Mari kita mau belajar menemukan kehendak Tuhan. Kau sempurna. Jangan pakai kekuatanmu, pemikiranmu, kekuatan
masuk belajar, untuk masuk dalam rencana-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku mengenai firman-Mu. Tanda mujizat sertai
yang sejauh timur dari barat. Haleluya. Sejauh timur dan singkat pujian kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih berfirman-Mu. Tuhan, Kau memeriksa
segala kejahatan. Silakan dulu. Bapak Ibu, kita akan siapkan roti dan air anggur yang sudah dibagi ya di rumah kita masing-masing, dan kemudian kita akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Saya percaya bahwa ini tidak hanya sekedar kita lakukan, tapi mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh agar supaya berkat yang terkandung di dalamnya itu benar-benar menjadi milik saya dan saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan sambil kita angkat roti yang ada ya di tangan kita masing-masing ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Di tangan kami umat-umatmu siang hari ini, yang kami percayai bahwa ini adalah tubuhmu yang dipecah-pecahkan untuk dosa dan salah kami ya Tuhan. Sebelum kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darahmu ya Tuhan, mari Engkau sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, supaya benar-benar kami berlayak untuk layak bersekutu dengan tubuh dan darahmu, sehingga ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan yang kami dapatkan di dalamnya, karena dia percaya tubuhmu benar-benar berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita sama-sama makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita mempersiapkan anggur yang ada dalam tangan kita masing-masing. Haleluya. Kami percaya darah Yesus yang menyucikan kami dari dosa kami. Kami percaya darah Yesus yang membebaskan kami dari segala pelanggaran kami, sehingga menjadikan kami anak-anak Tuhan yang suci dan kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya darah Yesus yang berkuasa melepaskan kami dari segala bentuk sakit penyakit, sehingga kami boleh menikmati kekuatan kesehatan yang sempurna yang daripada-Mu ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, biar kami benar-benar bersama-sama bersekutu dengan darah-Mu, sehingga kami boleh melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Siang hari ini kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa dan mujizat Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah kesulitan kami boleh jawaban Tuhan, jalan keluar dari Tuhan yang akan kami alami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, kami percaya berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk terpujilah namamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Nama Tuhan, berkenan Tuhan.
memberkati dan Tuhan memberkati dengan ibadah. Kita mengangkat satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Tuhan, untuk kegiatan kita di sepanjang minggu yang akan berjalan ini nanti akan diberitahukan lewat grup WA Gereja Kasih Karunia. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari. Bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi virus corona ya Tuhan. Baik pemerintah bangsa kami, baik para dokter perawat ya Tuhan yang sedang berjuang ya Tuhan. Engkau berkati mereka semua ya Tuhan. Beri kekuatan kesehatan dari Tuhan menjadi bagian mereka. Bahkan pasien-pasien corona yang sedang berjuang untuk kesehatan mereka ya Tuhan.